Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, sebelum kita bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik Hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana judul perikop ini diberikan judul ialah Allah Gembala yang Baik. Allah Gembala yang Baik. Di sini kita bisa melihat ibu-ibu serta bapak-bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana ya penulis dari kitab Yesaya ingin menyampaikan kepada bangsa Israel yang pada saat itu masih berada di pembuangan untuk tetap bersemangat, untuk tetap melayani Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat itu di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana penulis ingin menyampaikan, hey, kayak satu bentuk ajakan, ada satu bentuk penyemangat. Hey Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kita bisa melihat di sini. Penulis ingin menyampaikan, kamu tuh gak sendirian. Ada kasih kuasa Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari ayat 9 sampai dengan 10. Saat firman Tuhan ini menyapa kita, kita pun sama-sama diajak untuk kembali bersemangat. Untuk kembali memiliki kerinduan yang begitu besar. Dalam hal apa? Dalam hal memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam kebersamaan itu sendiri. Semangat yang begitu luar biasa yang boleh dirasakan saat ini dalam ibadah keluarga ini. Bapak Ibu bersemangat kan? Masih tetap bersemangat ya dalam mengikuti ibadah ini? Tentunya, pasti. Dan semangat itu pun boleh terlihat dalam setiap ruang langkah kita. Di saat kita boleh menghadapi segala perubahan dari karakter. Mungkin anak-anak kita yang sudah mulai aduh, ada deh banyak maunya. Nah, tapi di situ kita bisa melihat, bisa menanggapi dengan baik. Dan bukan hanya dalam kehidupan keluarga, kita pun bisa menanggapi dengan baik saat ibu-ibu khususnya ini, saat kita menghadapi perubahan-perubahan perekonomian yang terjadi dalam harga pasar tentunya ya. Kita masih menghadapinya, ya wajarlah namanya juga begini. Nah, saat kita bisa melihat itu semua, dengan bijak, dengan berhikmat, maka kita bisa melihat bahwa, oh ya, yang memberikan saya semangat, yang memberikan saya kekuatan sampai detik ini, dan membuat saya berpikiran untuk tetap waras dan bijak, ya, itu Tuhan. Dia bukan hanya menuntun dalam hal iman saya, tetapi dia pun menuntun, kuasa kasihnya menuntun, ya. Kuasa kasihnya menuntun tiap pribadi, Bapak, Ibu, dan saya dalam ruang kehidupan ini untuk tetap berpikir secara bijaksana dan berhikmat. Allah Gembala yang baik. Saya tekankan itu lagi. Dan itu betul. Ya baik bagi kita. Saat kita memiliki segala rencana yang begitu luar biasa, tapi kalau Allah nggak berkehendak, mau ngapain? Ya kan? Saat kita berserah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam kasih kuasanya, dia deh yakin deh, karena segala sesuatu yang Allah perbuat itu baik adanya. Jadi lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan nikmati prosesnya.
Lanjut, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kenapa sih penulis memberikan karakter gembala? Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat sosok gembala ini, dia bukan hanya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh ternaknya, tetapi gembala ini juga siap pasang badan, ya, siap pasang badan saat dia menemui hewan-hewan liar yang ingin menyerang ternaknya. Seperti itu. Nah, sama dengan halnya kasih kuasa Tuhan. Kasih kuasa Tuhan siap berada di depan kita. Sebelum segala sesuatunya itu menimpa kita, Tuhan lebih dulu menjaga kita. Ini loh yang ingin dipetik dalam sini, gembala yang baik. Dan hal yang sama juga yang ingin disampaikan saat kita baca firman Tuhan. Bangsa Israel harus kuat, bangsa Israel harus tetap maju, bangsa Israel harus memiliki iman yang kuat. Dasar yang seperti itulah yang menjadi kekuatan. Hal yang sama juga disampaikan kepada kita. Maka di dalam sini mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, tetap hadapi segala sesuatu hal dalam ruang kehidupan kita dengan senyum yang penuh sukacita. Dengan rangkaian syukur dalam ruang kehidupan kita. Karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang mampu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Limpah-limpah berkat Tuhan berikan bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dari saya, Pendeta Dewi. Amin. Ambil saat teduh sejenak.